untuk siswa kelas 11 MIPA 4, mungkin selama pembelajaran minta tolong kameranya dihidupkan ya. Kalau mikrofonnya nanti dimatikan dulu. Misal ada pertanyaan atau tanya jawab, boleh diaktifkan mikrofonnya. Begitu ya. Oke, pembelajaran saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oke. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelas 11 MIPA 4 ya. Nah, sebelum gitu ya. Nah, untuk hari ini kita belajar mengenai sistem gerak. Kemarin kita sudah belajar mengenai sistem gerak, tapi untuk materi rangka tubuh dan juga struktur tulang sampai penulangan, proses penulangan. Nah, untuk hari ini kita belajar mengenai persendian dan juga otot rangka. Sebelum itu, Ibu presensi terlebih dahulu ya. Sini yang pertama. Abelia Permatasari. Hadir, Bu. Oke, yang terakhir Tri Rizky Ramadhani. Hadir, Bu. Oke. Oh ya, tadi belum berdoa ya. Jadi sebelum Ibu mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Nah, berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, hari ini seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, kita akan belajar tentang sistem gerak, khususnya pada persendian dan juga otot rangka. Nah, sebelum itu Ibu mau share screen terlebih dahulu. Sebelumnya materi yang Ibu share kemarin malam sudah dibuka semua ya dan sudah dipelajari? Oke. Ibu share dulu ya PPT-nya. Sudah bisa terlihat PowerPoint-nya? Sudah, Bu. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai sistem gerak. Coba ada yang masih ingat nggak sistem gerak kemarin kita bahas rangka tubuh. Nah, fungsi dari rangka tubuh apa? Coba ada yang bisa mengungkapkan pendapatnya? Bu, Ya? saya mau mengungkapkan pendapat saya. Ya. Ini siapa namanya dan nomor absen berapa? Adisti Hairunisa, nomor absen 3. Oke, Agidisti, silakan. Fungsi dari sistem gerak sendiri yaitu untuk memberi bentuk pada tubuh, lalu melekatkan otot, melindungi organ-organ vital dan tempat pembuatan sel darah merah, yaitu terdapat di tulang sumsum. Ya, benar sekali. Benar sekali Mbak Adisti tadi ya. Fungsi rangka tubuh itu memberi postur tubuh salah satunya dan juga ini berkaitan dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang persendian dan juga otot rangka. Masih dalam satu materi yaitu sistem gerak. Oke, selanjutnya ke ini. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu nanti semoga kalian bisa mengetahui dari struktur dan fungsi otot, kemudian macam-macam otot dan juga mekanisme kontraksi otot. Nah, coba tahu ini gambar apa? Gagang pintu.
Nah, lebih tepatnya membuka dan menutup pintu ya. Nah, apa sih nanti kaitannya dengan sistem gerak? Kita akan bahas kenapa manusia memiliki kemampuan untuk menggerakkan badannya dan apa saja sih komponen-komponen yang menyusun sehingga kita dapat bergerak dan bahkan menggerakkan benda-benda lain seperti itu ya. Oke, yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu tentang persendian, otot rangka, kelainan sistem gerak. Nah, pada persendian nanti kita akan belajar tentang struktur persendian dan juga tipe persendian. Untuk bagian otot rangka nanti kita mempelajari fungsi, sifat, kemudian mekanisme kerja otot. Nah, bagaimana nanti anak-anak bisa tahu bagaimana ketika kita melakukan suatu kegiatan, nah, mekanisme kerja ototnya itu seperti apa. Nah, selain itu kita juga akan mempelajari struktur otot rangka dan jenis gerak otot. Ini berkaitan dengan tadi mekanisme kerja otot. Bagaimana beberapa jenisnya nanti akan kita ketahui ketika kita melakukan kegiatan sehari-hari. Oke, dan pada penutup nanti kita akan mempelajari sedikit tentang kelainan sistem gerak. Oke, lanjut ya. Sekarang kita bahas ke persendian, yaitu tentang tipe persendian. Nah, tipe persendian ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, berdasarkan struktur yang terdiri dari fibrosa, kartilago, dan sinovial. Ini dimaksudkan persendian kita itu tersusun dari beberapa jaringan ikat. Kemarin sudah mempelajari tentang jaringan ikat ya. Nah, itu setiap dari jenis-jenis persendian yang berdasarkan struktur ini nanti ditunjang atau diperkokoh oleh jaringan-jaringan ikat. Sedangkan untuk persendian berdasarkan gerakan, ini dimaksudkan untuk tadi ada yang gerakannya terbatas, ada juga yang gerakannya tidak terbatas. Itu terdiri dari diartosis dan juga sinartrosis. Nah, untuk yang gerakan diartosis ini di mana memudahkan timbulnya gerakan, sedangkan untuk sinartosis sedikit pergerakan. Nah, nanti kita bisa lihat contohnya itu seperti ada yang boleh minta tolong bacakan untuk bagian persendian yang berdasarkan gerakan diartosis. Cukup dibaca saja, nanti saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai apa itu persendian berdasarkan gerakan diartosis. Oke, silahkan ada yang ingin membaca slide-nya? Halo, kelas 11 4. Halo Bu. Ya, silahkan. Siapa ini? Adisti ya? Adisti. Oke, Adisti ya. Lagi. Contoh dari persendian gerakan atas atau diartosis yang pertama itu ada sendi engsel yang gerakannya itu hanya satu arah. Contohnya itu terdapat pada siku, mata kaki, dan ruas antar jari. Yang kedua ada sendi peluru. Gerakannya itu ke segala arah dan berporos 3. Contohnya tulang belang bahu dengan tulang lengan atas. Lalu yang ketiga ada sendi pelana. Dia gerakannya itu bebas dan berporos 2. Contohnya antar tulang pergelangan tangan dengan telapak tangan pada ibu jari. Dan yang terakhir yaitu sendi putar dengan gerakan pola rotasi dan satu poros. Contohnya tulang atas dengan tulang tengkorak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Adisti. Benar ya, tadi sudah dibacakan ini mengenai persendian yang berdasarkan gerakannya. Tipe persendian berdasarkan gerakannya. Yang pertama yaitu
diartosis. Diartosis ini adalah persendian yang memudahkan timbulnya gerak. Jadi persendian yang aktif bisa bergerak secara sesuai dengan masing-masing fungsinya ya. Nah, tadi sudah dijelaskan, yang pertama ada engsel. Nah, masing-masing dari kalian nanti bisa mencoba mempraktekkan sendiri. Oh, ternyata gerakan engsel itu ada pada sendi engsel itu ada pada siku, kemudian mata kaki, ruas antar jari. Nah, praktekkan masing-masing bagaimana gerakannya. Nah, kalau gerakan satu arah itu seperti apa? Nah, coba contohnya itu kan kita ada di siku. Nah, gerakan satu arah itu hanya ada ketika kita misalkan menekuk siku seperti ini ya. Kan nggak mungkin kita bisa dua arah, nggak mungkin ini bisa ke belakang gitu ya. Jadi arahnya adalah satu arah. Nah, sekarang mari mengamati dari tipe-tipe persendian yang sudah Ibu jelaskan tadi. Kira-kira ada yang bisa menjawab nggak? Ini pertanyaan, dua pertanyaan. Yang pertama, saat memutar kepala, sendi apa yang berperan? Dan yang kedua, boleh nanti coba dipraktekkan gerakan mengangkat barbel. Ini nggak usah pakai barbel ya, cuman gerakannya saja. Ini contohnya seperti ini, pada gambar. Nah, gimana mekanisme kerja ototnya? Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Sekarang ke pertanyaan yang pertama. Saat memutar kepala, sendi apa yang berperan? Ayo, ada yang bisa menjawab? Halo, 11 MIPA 4. Atau ini mau ditunjuk? Siapa yang mau jawab? Menyampaikan pendapatnya. Tadi sudah Ibu jelaskan mengenai tipe-tipe persendian. Itu cara kerja ototnya gitu, Bu? Enggak, yang pertama dulu. Nanti yang kedua kita bahas. Halo Bu, Ya, ini siapa? Adisti. Oh, Adisti. Oke, silahkan Adisti. Nomor 1 ya Bu. Ya, Jadi saat memutar kepala, sendi yang berperan itu sendi putar. Dengan gerakannya itu pola rotasi atau satu poros. Jadi itu seperti hubungan antara gerakan tulang atlas dengan tulang tengkorak. oke. Terima kasih Mbak Adisti. Ada Iya. yang ingin menanggapi jawaban dari Mbak Adisti? Suara saya masih putus-putus ya? Iya, Bu, masih. Oh. Oke. Masih, Bu. Masih Bu. Masih bisa Maksudnya didengar? aku ya, kuota pemerintah. Mungkin bisa cari sinyalnya ya di luar atau di mana gitu supaya bisa stabil. Aduh, tadi kita lanjutkan ya. Masih bisa mendengar suara saya kan tapi? Alhamdulillah masih. Oke. Nah, dari jawaban Mbak Adisti tadi, jadi pada saat kita memutar kepala, itu jawaban dari Mbak Adisti adalah merupakan sendi putar. Apakah ada yang setuju atau ada yang ingin menyanggah pernyataan dari Mbak Adisti? Saya setuju, Bu. Oke, kenapa setuju? Alasannya apa? Ini siapa yang jawab? Saya setuju, Bu. Ya, ini siapa yang jawab? Saya nggak bisa lihat soalnya. Calon dokter. Ori Jazaki Naufal, absen 30. Oke, Naufal ya panggilnya. Ori, Kenapa? Bu. Oh, topan. Ori, Bu. Topan. Kok bisa Ori, topan? Bu. Ori, Bu. Oh, iya. Topan. Ini kenapa kamu menjawab
setuju dengan Mbak Adisti tadi. Ya, Ayo kenapa karena, Topan? karena emang mekanisme sendinya emang kayak gitu. Bisa dokter. Oh iya baik. Karena kan di sendi yang bagian leher itu kan ada sendi putarnya juga untuk porosnya itu. Ya, Menggelengkan kepalanya. ya benar sekali. Nah, ini mantap ya jawabnya harus. Benar sekali tadi jawabannya dari Mbak Adisti dan juga pernyataan dari Mas siapa tadi namanya? Ori, Bu. Oriza ini ya, benar? Iya, Bu, Ori Oh. Jazaki Naufal. Oke. Nah, jadi pada sistem saat kita memutar kepala itu merupakan sendi putar pada atlas ya, tulang atlas dan juga tulang tengkorak. Tadi sudah dijelaskan ya. Begitu untuk pertanyaan pertama. Jadi benar sekali jadi jawaban dari Mbak Adisti dan juga tambahan dari Mas Ori. Gitu. Nah, Yes. selanjutnya kita ke pertanyaan kedua. Coba praktekkan gerakan mengangkat barbel ini. Kameranya nggak bisa dinyalain ya? Ada yang mau nyalain kamera terus praktek? Iya Mas Ori. Nah, coba dipraktekkan. Belum mandi. Ketika kita, oke, lanjut ya. Jadi ibu aja yang praktekin nggak apa-apa. Nah, ketika kita mengangkat barbel kan posisinya seperti ini. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Oke. Nah, gimana nanti mekanisme kerja ototnya? Kita akan bahas ke slide selanjutnya. Di sini yang cowok-cowok suka olahraga terus ngangkat-ngangkat barbel gitu nggak? Ori, Bu. Jadi maskolnya. Ori, Bu. Ori semua ya. Maskotnya di kelas MIPA 4 ini Ori ya? Enggak, Bu. Enggak. Lakon, Bu. Oh, enggak. Iya, Bu. Utama. Oke, nanti saya mau kenalan sama Mas Ori deh. Kita lanjutkan ya. Waduh, Untuk mekanisme kerja ototnya. Bagian akhir. Nah. Sampai di sini, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu atau ada yang kurang paham? Ini 4. Tidak, Bu. Oke. Tidak, Bu. Oke, sudah paham ya? Paham. Alhamdulillah paham. Oke, jadi Ngantuk Ri. Dengan rasa gane, lihat. jadi pembelajaran hari ini yang tentang sistem gerak, bagian persendian dan juga otot rangka. Tadi kita sudah bahas kelainan otot rangka juga. Sudah selesai ya. Dari kita Ya, Bu. ada yang bisa menyimpulkan kira-kira tadi kita belajar soal apa aja? Tentang gerak sendi, sifat otot, kerja otot, Bu. Ya, benar sekali. Selain itu juga ada ada mekanisme kerja otot juga. Terus yang terakhir tadi kita bahas tentang kelainan-kelainan otot. Nah, dari apa yang sudah Ibu tanyakan tadi mengenai bagaimana mekanisme kerja otot itu nanti bisa dipelajari lagi supaya kalian bisa lebih paham dan coba dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari itu seperti apa ketika kalian mungkin menyapu itu gerakannya mungkin sambil diamati ya biar kelihatan pinter gitu. Kalau lagi nyapu ini otot saya yang kontraksi sebelah sini, berarti mekanisme kerja ototnya sebelah sini seperti ini kayak gitu. Nah, bisa dipahami ya fungsi manfaat kita mempelajari sistem gerak itu kita supaya tahu ternyata gerakan tubuh kita itu ada banyak jenisnya. Selain itu kita juga supaya kita mempelajari biologi, terutama sistem gerak ini supaya kita selalu bersyukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa atas
anugerah ya, kita tetap diberi kesehatan, diberi sistem gerak yang masih normal dan bisa berjalan lancar seperti itu. Jadi kegiatan atau aktivitas kita tidak terganggu. Nah, sampai di sini tidak ada yang ditanyakan ya. Tidak. Oke. Nanti kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanya saja nggak apa-apa. Nah, materinya bisa dipelajari lagi di bagian Cabutnya. tadi YouTube-nya juga bisa dipelajari. Kalian bisa mengambil dari bahan belajar manapun ya. Belajar itu bisa dari mana saja. Dari kegiatan sehari-hari atau pengalaman kalian itu juga pintar. Oke. Oke. Lama terus. Ora apa. Masuk. Oke, sudah. Terima kasih. Terima kasih hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Kelas 11 MIPA 4 ini impress saya tuh sangat baik sekali ke kalian karena kalian bisa ada hubungan timbal balik dengan saya, bisa merespon apa yang saya katakan begitu. Terima kasih banyak ya. Untuk minggu depan nanti Ya, sama-sama. kita akan belajar mengenai sistem sirkulasi darah. Nah, kalian bisa belajar terlebih dahulu. Nanti kalau misalkan pakai Google Meet lagi, ada yang keberatan? Tidak, Bu. Oke, ya, kita pakai Google Meet lagi ya. Untuk materi selanjutnya bisa dipelajari. Nanti akan saya share materi sirkulasi darah ya untuk pertemuan selanjutnya. Nah, sekian dulu pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ibu ingatkan sekali lagi, karena kita dalam kondisi pandemi, jadi semuanya harus mematuhi protokol kesehatan. Nah, jangan keluar rumah kalau misalkan tidak ada kepentingan yang benar-benar penting. Jangan lupa pakai masker, hand sanitizer. Dari kelas 11 MIPA 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, sama-sama semuanya. Terima kasih. Oke. Nah, ini boleh silahkan keluar.